7 film adaptasi game yang layak ditonton oleh para gamer. Inovasi game banyak bermunculan dengan berbagai genre, mulai dari petualangan hingga horor. Bahkan, ada beberapa game yang sukses menginspirasi lalu dikemas menjadi sebuah film. Namun kita semua juga tahu bahwa kebanyakan film yang diadaptasi dari game tersebut tidak banyak yang berakhir memuaskan. Kutukan kegagalan adaptasi game ke film hingga saat ini belum mampu sepenuhnya terpecahkan. Banyak film adaptasi game yang berakhir menjadi karya gagal. Terlepas dari tantangan yang ada, proyek film seperti ini ternyata masih sering mengundang perhatian dari banyak studio. Berikut ini adalah 7 film adaptasi game yang layak untuk kalian saksikan. Kingsglaive Final Fantasy XV. Film ini merupakan adaptasi sekaligus prequel langsung dari game Final Fantasy XV yang rilis di konsol PS4. Square Enix sengaja bekerja sama dengan Sony untuk merilis Kingsglaive Final Fantasy XV ke layar lebar sebelum merilis versi gamenya. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang Kingsglaive bernama Nick Ulrich yang harus melindungi putri Lunafreya. Selain menampilkan kualitas visual yang menawan dan scene action yang kental, film ini juga diisi oleh deretan voice actor ternama, mulai dari Aaron Paul dari Breaking Bad, Lena Headey Game of Thrones, hingga Sean Bean Game of Thrones. Sonic, generasi 80-an dan 90-an yang dulu hobi bermain Sega akan segera diajak kembali bernostalgia oleh kehadiran Sonic si landak biru super cepat di layar lebar. Karakter legendaris Sega tersebut akan diproduksi ke layar lebar oleh Paramount Pictures. Walaupun sebelumnya Sega mengumumkan film Sonic akan digarap oleh Sony Pictures. Bagi orang yang belum sempat memainkan gamenya, film ini bisa menjadi alternatif untuk mengenalkan sosok karakter Sonic. Niat awalnya adalah film Sonic akan dirilis pada tahun 2019, tetapi ternyata diundur karena mengalami perombakan total terhadap karakter Sonic hingga akhirnya baru akan dirilis pada bulan Februari 2020 mendatang. Assassin's Creed termasuk salah satu permainan yang jadi favorit para gamers di seluruh dunia. Mengerti akan hal ini, para sineas akhirnya sepakat untuk membuatnya ke dalam sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016 lalu, film adaptasi dari Assassin's Creed ini terhubung langsung dengan universe versi gamenya. Namun sayangnya, film racikan Justin Kurzel ini tidak menghadirkan cerita yang menarik. Beragam soundtrack yang dihadirkan juga tidak terasa Assassin's Creed banget. Tetapi untungnya, itu semua cukup berhasil ditutupi dengan berbagai adegan parkour dan scene pertarungan yang benar-benar intens dan memuaskan. Film ini rencananya akan dibuat menjadi trilogi, dengan sequel yang diharapkan akan hadir dengan kualitas yang lebih baik lagi. Namun sayangnya, hingga kini Ubisoft masih belum memberikan informasi apapun terkait produksi sequel dari film adaptasi Assassin's Creed ini. Dread Out merupakan film horor thriller yang disutradarai oleh Kimo Stambul. Film ini diadaptasi dari sebuah game horor klasik asal Indonesia yang dikembangkan oleh developer dari Bandung, Digital Happiness. Dread Out menceritakan tentang sekelompok pelajar SMA yang pergi ke apartemen angker untuk merekam kegiatan mereka untuk kepuasan popularitas semata. Secara tidak sengaja, mereka membuka portal misterius dan membangunkan iblis yang menyeret mereka masuk ke dalam neraka. Walaupun banyak penonton yang tidak begitu puas dengan film adaptasi ini, tentunya sebagai warga Indonesia, kita harus support film-film karya anak bangsa. Warcraft. Terlihat jelas dari judulnya, film bergenre fantasi ini merupakan adaptasi dari game Warcraft. Film yang disutradarai oleh Duncan Jones, putra dari musisi legendaris David Bowie ini, memberikan banyak improvisasi yang membuat film tersebut dapat dinikmati oleh para penonton awam yang tidak memainkan versi gamenya. Walaupun demikian, film ini juga masih tetap menghadirkan banyak hal khas yang berasal dari gamenya. Film ini sebenarnya akan dibuat menjadi trilogi, namun sayangnya hingga kini masih belum ada perkembangan informasi terkait sequelnya dari Blizzard. Detektif Pikachu. Film ini merupakan adaptasi pertama live action dalam franchise Pokemon. Diangkat berdasarkan video game tahun 2018 dengan judul yang sama, film ini akan membawa penonton dalam kisah perjalanan tim Goodman dan Pikachu untuk mengungkap misteri di balik hilangnya ayah tim. Detektif Pikachu akan berlatar tempat di kota fiksi, Rhyme, yang dipenuhi dengan Pokemon dari seluruh franchise dan tentunya sejumlah Pokemon ikonik. Selain Pikachu, penonton akan melihat Ludicolo, Pokemon yang membantu melayani pelanggan di suatu bar. Ada pula Charizard di arena pertandingan, Charmander, Growlithe, dan Golurks juga tampak saat tim mengunjungi kantor polisi kota Rhyme.
Film ini berkisah tentang Tim Goodman yang diperankan oleh Justice Smith yang mencari ayahnya, Harry Goodman. Demi menemukan ayahnya, Tim pergi ke Rhyme City, sebuah kota metropolitan yang dihuni oleh manusia dan Pokemon. Sesampainya di sana, Tim bertemu dengan detektif Pikachu yang diperankan oleh Ryan Reynolds yang ternyata adalah rekan ayahnya. Setelah keduanya menemukan kecocokan, Tim dan Pikachu bekerja sama untuk mencari jejak Harry Goodman. Berhasilkah mereka? Jangan lupa tonton ya bagi kalian yang belum. Final Fantasy VII Advent Children. Epic memompa adrenalin indah dan menggugah. Final Fantasy VII Advent Children adalah sebuah standar tertinggi yang mendefinisikan bagaimana seharusnya sebuah film yang diadaptasikan dari video game seharusnya dikerjakan. Melanjutkan cerita dari versi gamenya, Square tidak hanya sekedar menawarkan visualisasi CGI yang memanjakan mata, tetapi juga beragam elemen yang membuatnya sulit untuk tidak dicintai oleh para fans. Kembalinya Nobuo Uematsu sebagai komposer musik juga membuat film ini memiliki deretan soundtrack yang mumpuni. Tidak hanya itu, story yang dihadirkan juga sangat menarik dan cocok bagi para gamer yang memainkan versi gamenya. Di mana film ini menceritakan tentang petualangan tokoh protagonis Cloud Strife dalam mengungkap penyebab wabah misterius bernama Geostigma. Adegan battle yang dibangun Epic, desain beberapa karakter ikonik yang disempurnakan, kehadiran Iris, dukungan soundtrack yang keren, dan voice act yang luar biasa menyempurnakan keseluruhan pengalaman yang ditawarkan oleh Final Fantasy VII Advent Children ini. Tidak ada satupun adegan yang tidak memorable bagi gamer, baik mereka yang menggemari seri Final Fantasy, fanatik Final Fantasy VII, maupun yang belum pernah mencicipi seri Final Fantasy sebelumnya. Final Fantasy VII Advent Children adalah sebuah kesempurnaan, sebuah masterpiece. Nah, menurut kacamata kamu sebagai seorang penggemar video game sekaligus film, manakah film adaptasi video game terbaik di antara 7 film tadi? Atau kalian memiliki rekomendasi film adaptasi game yang gak kalah keren? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat support kita dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!